Lek. Alek. Lek. Alek. Woi. Alek, ayo muncak. Hah? Ayo gas, gue udah siap nih. Wah. Udah siap aja lo, Lek. Ayo kita muncak. Feeling lu kuat juga ya. Gua mau ngajakin muncak, lu udah pakai persiapan kayak gitu. Ayo kita muncak, Lek. Halo semuanya, selamat datang di podcast Langkah Kaki. Hari ini kita kedatangan lagi tamu yang sudah menaklukkan salah satu gunung yang paling ikonik di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sumbing. Di balik penaklukan Gunung Sumbing, ada cerita menarik dan sedikit mistis yang dari base camp sampai puncak, dan ada malam panjang di camp selama 2 hari 1 malam. Dan bahkan di saat pendakian terdapat badai yang sangat kencang pada saat perjalanan turun. Langsung saja saat ini kita sambut Alek. Gimana kabarnya, Mas? Sudah siap cerita panjang soal Gunung Sumbing? Ya, siap. Oke. Gimana kabarnya, Mas Alek? Alhamdulillah baik, Mas. Siap. Masnya sendiri dari mana ya, Mas? Saya dari Jogja, Mas. Kebetulan Jogja ya. Oh, nah sekarang tuh kesibukannya apa, Mas? Kesibukannya ya gini-gini aja, Mas. Kuliah, pulang, kuliah, pulang. Oh, cuma gitu aja ya? Ya, kerja nih, Mas. Kerja apa? Dikerjain. Dikerjain. Nah, berarti dalam waktu yang renggang itu kan Masnya kuliah. Ya. Berarti kalau ada libur berapa hari gitu, Masnya nyempetin waktu buat mendaki ya, Mas? Ya, kalau ada uang juga sih, Mas. Oh, ada uang Ya, juga. Enggak setiap bulan sih. Oh, berapa bulan sekali, Mas? Tergantung. Ada partnernya enggak? Oh, ada partner sama ada uang apa enggak? Ya, gitu? yang penting ada uangnya, Oh, Mas. iya, iya. Sama fisiknya juga dipersiapkan sebelum mendaki itu ya minimal jogging lah. Biar Oh. enggak itu kakinya apa? Berarti harus fisiknya harus kuat Iya, juga. mentalnya juga, Mas. Mental baja. Semental baca juga lah ya. Oh, iya. Nah, yang untuk pengalaman Masnya itu yang udah pernah naik kemana, gunung mana aja? Yang pertama itu Gunung Prau. Yang kedua Andong, Ya, Sumbing, ya. Lawu, Sindoro. Udah banyak ya, Mas. Iya. Nah, Tapi Ya. yang saya mau ceritain itu yang Gunung Sumbing aja, Mas. itu gimana, Mas? Karena ceritanya panjang dan lebar. Ya, ada mistis-mistisnya lah. Oh, di situ ada mis-misnya. Ya, ada badai. Dari naik sampai turun, Mas, saya kena badai. Oh, iya, Mas. Nah, lanjut saja ya, Mas. Ya. Aku mulai tanya-tanya saja kan. Ya. Nah, ini ya sebelum mulai naik itu, aku mau tahu dulu. Waktu pertama kali sampai base camp, apa yang Masnya rasain? Kondisi fisik, mental, dan persiapan terakhir sebelum naik, bagaimana itu, Mas? Ya, persiapannya sih yang pertama itu ya tadi, Mas, kayak pemanasan dulu lah, kayak jogging, lari. Sama aja deh, Mas, jogging sama lari. Iya. Cuma beda penyebutannya Iya. aja, Mas. Iya. Ya itu yang dipersiapkan. Oh, iya. Seminggu sebelum memulai pendakian itu harus mempersiapkan fisik dan mentalnya juga. Oh. Ya, yang paling penting ada uangnya, Mas. Kalau nggak ada uang nggak jalan. Kita kalau emang apapun kalau ada uang tuh enak. Iya. Iya. Zaman sekarang mah kalau nggak ada uang nggak jalan, Mas. Iya, bener, Mas. Sama kayak cewek juga kalau nggak ada uang nggak bakal mau dia. Iya, orang. Iya. betul. Nah, terus setelah dari base camp kan, Mas, tuh kan kalau mulai dari base camp tuh langsung naik ke pos 1. Ya, registrasi dulu, Mas. Oh, registrasi ya. Aku Nah, tuh nginep di base camp 1 malam. ya. Base camp 1 malam, paginya itu aku itu apa? Baru naik jam 8 lah kira-kira. Oh ya. Di Terus? base camp itu cuacanya udah nggak bersahabat, udah mendung gitu. Tapi ya gimana lagi, udah sampai base camp masa nggak jadi naik. Ya. Nah, setelah
dari apa? Registrasi ya? Registrasi itu kan pasti langsung naik ke pos 1. Ya, naik ojek dulu Mas. Oh, naik ojek. Ya. Kalau dari base camp ke base camp ke pos 1 itu sudah ada hal-hal mistis dalam perjalanan itu belum, Mas? Kalau dari base camp ke pos 1 mah belum, Mas. Karena ya gimana ya? Masih kayak jalan umum sih. Masih rame gitu ya. Tapi naik ojek dulu dari base camp ke pos 1. Kenapa naik ojek, Mas? Jauh, Mas. Nanjak. Berarti ngurang-ngurangin itu ya? Ngurang-ngurangin Ya, tenaga gitu hemat kan? tenaga lah intinya. Iya. Nah, harga untuk naik ojeknya sendiri tuh berapa, Mas? Kalau nggak salah dulu itu 30 apa 35 gitu Mas, aku lupa. Per satu orang. Lumayan mahal juga Iya ya? Mas. Soalnya ya kalau nggak ngojek nggak itu Mas tenaganya. Nggak Harus apa? dihemat. Soalnya kan di sana aku juga ngecamp Mas. Biar hemat tenaga lah. Jadi camp di sana juga ya? Iya. Tidur-tidur dulu kan? Itu kalau ngojek itu berapa? 30.000 itu panjangnya berapa kilo itu? Ya paling 2 kiloan lah Mas. Loh, pendek kali, Mas. Nah, tapi kan nanjak Mas. Oh iya, iya. Capek juga kan kalau iya. jalan. Oh iya, Mas. Nah, setelah naik apa itu ojek tadi kan, terus kan kita pasti jalan ke pos 1 udah sampai belum? Udah. Belum sampai pos 1. Belum sampai, Ya. belum sampai ya. Nah, setelah naik ojek itu berarti kita jalan lagi Iyalah Mas. sampai pos 1. Iya. Ojeknya itu cuma sampai ke pos Rimba, pintu Rimba. Oh, pintu rimba itu. Ya. Nah di sampingnya pintu Rimba itu, wah suasananya kok agak berbeda. Udah mulai gitu. kan Ya. gelap gitu. Banyak pohon-pohon. Hmm. Waktu itu, waduh, bawa carrier kan Mas. Oh. Udah dingin, cuacanya beda. Ya agak mistis lah. Kalau nggak mental kuat mah nggak itu Mas. Itu malam apa, Mas? Aduh, aku lupa ya Mas kalau itu. Kalau nggak salah itu weekend. Oh, pas weekend itu ya. Jadinya kan agak rame yang daki, tapi jaraknya tuh jauh-jauhan. Nah, dalam pendakian di pos 1 sampai belum pos 1 itu udah ketemu pendaki-pendaki lain apa belum itu? Udah Mas, 1-2 lah. Banyak ya? Ya, Nah, pendaki-pendaki lain berarti pada ngojek semua, Mas? ya, ada yang ngojek, ada yang enggak, tergantung sih. Berarti kalau yang nggak ngojek itu fisiknya kuat lah ya? Ya gitulah. Berarti Masnya belum terlalu kuat? Ya, aku hemat tenaga Mas. Oh, berarti Biar kuat. apa ya? Mempersingkat waktu buat agar cepat bisa naik gitu, Mas. Oh iya, iya, Mas. Nah, terus setelah sampai pos 1 itu Masnya camp di situ dulu apa langsung jalan ke pos 2 apa gimana, Mas? Apa Aku tuh- istirahat ada aja Langsung jalan lagi, Mas. ke pos 2? Iya, ke pos 1 jalan. Udah itu udah mulai kabut, Mas. Aku tuh Udah mulai terasa banget gitu kan. dingin, capek, bawa carrier. Nah, gitu. Nah, posisi di situ tuh jam berapa, Mas? Aku tuh naik tuh jam berapa ya? Paling jam 9-an lah. 9 malam. Pagi, Mas. Oh, pagi. Iya, tadi kan aku naiknya pagi, Oh, jam iya. 8 pagi. Jam 9 pagi naik ke pos 2. Ya, Terus istirahat dulu lah, minum biar nggak dehidrasi gitu, nggak hipo. kalau hipo itu pasti udah bahaya banget ya, Mas. Iya, Mas. Soalnya kalau hipo tuh waduh susah mau pertolongannya gimana, nggak. Waktu itu saya tuh nggak bawa itu apa yang alat buat hipo kayak itu. Oh ya, yang apa? kayak plastik-plastik. Ya, Berarti kurang safety lah ya. ya. Waktu itu aku cuma bertiga Mas sama temenku. Ganjil gitu. Nah, kalau dari trek dari pos 1 ke 2 itu treknya gimana, Mas? Landai, penanjak Ya, itu. tidak ada landainya Mas, tidak dikasih ampun di Sumbing. Berarti Beneran. sangat ekstrim lah ya. Ekstrim banget, apalagi cuacanya gerimis. Aku cuma pakai sepatu biasa Mas, waduh kesalahan banget itu. Kesalahan banget. Kalau mendaki janganlah pakai sepatu biasa. Bahaya kan? Bahaya. Iya Sampai sih. jebol Mas sepatuku itu. Tuh di situ berarti fisik sudah mulai terkuras. Wah, fisik mental sudah terbentuk, terbentur, Terbentuk. ya, dan terbiasa. Oh ya, siap.
Nah, di situ tuh masnya fisiknya udah mulai ngos-ngosan apa belum itu? Ya, dikit-dikit lah. Napas surya mas biasa. Nah, napas. Masnya ngerokok? Ya tipis-tipis lah. Oh, harusnya tuh kalau kayak gitu ngurangin rokok ya mas, biar fisiknya nggak ngos-ngosan gitu kan saat perjalanan. Tapi kan bawa carrier mas berat. Itu kira-kira berapa kilo mas carrier? Waduh itu berapa ya? Ya 20 kiloan lah. Soalnya bawa logistik mas aku tuh. Oh, Bawa mie, beras, peralatan masak gitu. oh. Nah, kalau ini mas, itu apa kan bawa mie? Ya. Berarti kalau masaknya itu bawa itu juga apa namanya? Yang buat masak itu buat di gunung kompor. Ya kompor itu apa? Portable yang kecil itu loh mas. Oh ya ya ya. Nah, jadi maksudnya pas ngecamp itu sambil masak gitu ya? Ya. Biar ngemat Heeh. apa namanya pengeluaran kan? Iya. Masak sendiri kan? Sebenarnya sama aja mas. Di sana nggak ada itu. Yang jualan kan? Yang per pos tuh nggak ada yang jualan. Oh. Nah dari di pos 2 itu tubuhnya gimana mas? Sudah mulai kerasa apa belum mas? Ya. Awalnya itu mistisnya. Ya mistisnya tuh udah kayak kerasa lah. Waduh, cuma bertiga, kabut. Pikirannya Angin udah kencang. mulai aneh-aneh. Waduh, untung saling menguatkan lah satu tim Satu itu. sama lain Ya, gitu. Bertiga itu saling kompak. Nah, berarti masnya dari pos 2 itu udah mulai terasa banget lah ya mas, cuacanya gimana, kabut gitu kan? Udah mas, malah dari awal itu udah kabut mas. Dari awal pos 1 itu? Nah itu udah kabut. Waduh aku sama temen-temen gua agak ragu sih sebenarnya. Mau lanjut nggak gitu. Tapi udah nanggung sih, udah bayar registrasi, bayar ojek. Masa iya mau berhenti di tengah jalan kan nggak? Ya itu. Ya. Nah, itu setelah sampai pos 2 itu rasanya gimana mas? Gimana, senang apa gimana? Udah Di pos 2 itu ya ada senengnya sih, udah bisa ngelewatin pos 1 lah. Yang ya treknya bisa lihat di sosmed lah mas, Gunung Sumbing via Banaran. Nah itu trek yang paling menantang sih katanya. Oh iya benar. Nah belum banyak pendaki yang itu yang kesana gitu. oh masih jarang mas. Ya, Nah setelah sampai pos 2 itu masnya lanjut apa ngecamp dulu apa gimana itu? ya cuma istirahat bentar mas, minum, makan cemilan dikit lah. Karena waktu itu aku sama temen-temen bawa cemilan kayak terbatas gitu loh, mas. Nggak, maksudnya nggak yang banyak banget tapi ya agak terbatas sih. Gitu, cuma makan dikit, minum dikit, istirahat ya paling 5 menitan lah, lanjut lagi jalan pelan-pelan gitu, biar sampai ke tempat campnya itu nggak terlalu malam. Gitu. Ya. Nah sebelum ke jalur pos 3 itu masnya sudah mikir panjang belum sih jalannya gimana, licin, udah Ya mikir sempat yang aneh, itu tadi mas, energinya mulai habis gitu. sempat agak ragu sih. Ini energinya udah mulai terkuras. Ya gitu? udah mulai terkuras, dingin, capek, bawa beban berat, jalannya licin. Apalagi aku mas pakai sepatu biasa, pakai sepatu apa? Nggak yang sepatu gunung lah intinya. Tapi kalau temen-temen bawa sepatu gunung jadinya nggak agak licin banget gitu loh mas. Ya. Berarti masnya sepatunya licin lah ya. Ya. Berarti bahaya gitu. Bahaya sih mas sebenarnya. Bisa itu sampai nyederin kaki lah kalau pakai sepatu kayak gitu. Nah, masnya kan sudah ngalamin matu licin kayak gitu, treknya udah tahu kan susah gitu. Nah, apa yang bikin masnya terus berjalan? Ya, apa ya mas? Udah itu sih. Udah apa ya? Udah direncanain sih harus sampai puncak apapun yang terjadi gitu. Ya sama foto-foto lah di puncak. Itu tujuannya ya mas. FOMO lah ya. Biasa. Pelet bento. Pendaki lalet bentar-bentar foto. Oke.
tujuannya sih itu mas, foto di puncak, bikin story lah biar udah sampai Sumbing via Banaran. Wah iya berat banget. Pencapaiannya keren lah ya, Iya. gitu. Nah, apa sih, ada nggak titik di mana kamu hampir menyerah? Sebenarnya sih ada mas. Apa ya? Badai sih mas. Oh, badai itu. Hujan, badai, wah ngeri banget mas itu. Apalagi pas mau ke itu ke pos 4. Nah, mau ke pos 4 itu harus melewati kayak apa ya? Kayak batu tapi tinggi, tapi naiknya tuh pakai tali itu loh, Mas. Oh, iya. Pakai rantai itu sih. Waduh. Udah licin. Aku sampai lepas sepatu, Mas. Soalnya nggak berani kalau pakai sepatu naiknya. Bahaya ya, Mas? Bahaya. Itu berarti batunya udah apa berarti? Berlumut gitu. Ya nggak berlumut sih mas, tapi kan licin kena hujan Karena itu loh. hujan, ya? Nah, naiknya pakai rantai, pakai tali, aduh ngeri banget mas. Kayak panjat tebing gitu, Mas. Ya, betul berarti sekali. Sangat ekstrim ya, Mas. Ekstrim banget. Ya. Nah, berarti itu sebelum pos 4 kan ya? Ya, Setelah pos 4 itu gimana, Mas? Sudah enak apa belum treknya? Apa masih tetap aja? masih panjang mas. Oh, masih panjang. Ya, pokoknya nggak dikasih ampun mas di treknya itu, nggak dikasih ampun, serius. Terus ekstrim terus gitu ya. Kalau ceramah masih bisa dibicarakan lah, nggak licin. Nah ini badai, hujan, bayo. Oh iya. Nah, berarti sungguh luar biasa ya, Mas, dari Perjuangan demi mendapatkan apa? Foto. di puncak Raja Wali Gunung Sumbing. Berarti perjuangannya sangat berat dari pos 1 sampai pos 4 itu, Ya. Mas. Aku sempat nemu itu mas, Apa, Mas? kayak kotoran macan sih, tapi nggak tahu itu bener apa enggak. Kayak macan gitu. Heeh. Ada apa namanya? Sikilnya itu enggak? Kakinya? Enggak. Kakinya. Oh, enggak ada. Oh iya. Berarti sana hewan-hewan buas Ya. itu Sempat di itu mas, kayak dikasih tahu jalan sama burung di depan, Diarahin gitu. diarahin sama burung. Oh, ada, naik. Mas, kayak Ada gitu. mas. burung apa itu, Mas? Ya nggak tahu mas. Hitam lah pokoknya. Oh, hitam. Panjang, Mas? Panjang. Besar juga mas. Berarti itu selama burung itu kayak Kayak nunjukin jalan. Heeh. Aku sama temen-temen ke jauh nggak itu sama tunjukin itu? jauh nih, mas. Lumayan jauh. Lumayan jauh. Iya. Berarti sangat apa ya? Berarti burung itu ada naluri buat bantu orang biar. Ya. Aku tuh itu mas. Sempet lihat TikTok ada pendaki yang kayak diantar burung. Ternyata aku iya. juga ngalamin juga. Oh, aku pernah lihat, Mas. Nah, Itu jangan-jangan Masnya itu. ya nggak tahu mas itu. Oh, pernah pas di TikTok? Pernah. Oh, berarti iya, Mas. Kayaknya iya, Mas. Yang burung itu ngarahin kalau misal belok kemana dia kesana duluan. Ya, Nanti kita ngikutin. Kayak ngarahin kita ke jalan yang benar lah. Oh iya, makanya itu. Nah, kan aku pernah lihat jangan-jangan itu Masnya sendiri itu, Ya, Mas. tahu itu, Mas. Nah, makanya itu siapa tahu juga mas saya sendiri. Nah, berarti selain itu ada hewan lagi nggak yang kayak ngarahin, ada ngasih tanda gitu? Enggak sih mas. Nggak ada ya? Kalau pas itu enggak. Cuma Kalau hewan-hewan buas pernah ketemu lagi nggak? enggak sih mas. Ular gitu? Cuma itu kayak ada tai, Ada. kotoran macan sih, tapi nggak tahu. Aku pas sampai rumah itu searching itu kotoran macan. Kotorannya gimana bentuknya Ya, gitu? kayaknya iya sih mas, tapi ya, Berarti hutannya masih gimana ya, Mas? Masih sangat hutan lindung itu. ya nggak sih? banyak pohon yang tumbang juga mas itu. Oh, banyak pohon yang tumbang. Waduh, rintangannya. Berarti rintangannya ngelewatin pohon Ya, jauh luar gitu juga, Mas. biasa pokoknya mas. Oke, Mas. Ngeri. Baik. Nah, setelah sampai pos 4 itu Masnya gimana itu rasanya? Nah, Itu minum apa ngecamp di situ? aku tuh ngecampnya itu di pos 4 mas, di Watu Ya, Ondo. berarti di pos 4 itu. Ya. Itu sampai sana itu sekitar 4:30 mas aku tuh. 5 sore. Ya dari jam 8 sampai 4:30 sore. Itu full naik berarti full kayak. naik, gak dikasih Oh. ampun mas. Berarti fisiknya emang Masnya sangat Ya, kuat tuh ya. Alhamdulillah. Bismillah. Aku tuh sampai di sana 4:30 lah mas. Di
Watu Ondo pos 4. Langsung Itu di istirahat. ketinggian 2726 mdpl Mas. Aku Udah 2000 lebih, Mas. ya hampir 3000 lah Mas. Oh. Kan Sumbing itu tingginya itu Mas. Berapa ya? 3371. Tinggi juga ya, Mas? Iya, Mas. Itu tertinggi di Jawa Tengah apa bukan? Enggak sih Mas, tertinggi Jawa Tengah itu Selamat Mas. Oh, selamat. Iya. Masnya sudah pernah selamat? Belum Mas. Oh, berarti ini yang paling mistis tuh di Sumbing ya, pernah ngalamin ya? Enggak. Oh, ceritanya dari base camp tadi tuh sampai pos 4 tuh sangat panjang ya, Mas? Iya, Mas. Oke, baik, Penuh Mas. perjuangan. Pembahasan kita masih sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan nih, Mas. Namun, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak untuk iklan. Tetap bersama kami karena setelah ini kita akan masuk ke membangun tenda dan istirahat dengan topik yang tidak kalah seru dan inspiratif. Aduh, baru mulai kerja aja udah berasa capek. Kayaknya pengen rebahan seharian. Waduh bro, kalau gitu lu butuh extra jos nih. Minum dulu, tenaga langsung balik, semangat langsung naik nih. Wah, langsung segar. Badan enteng, kepala fresh lagi. Tuh kan, extra jos bro. Tambah tenaga, siap hadapi kerjaan, olahraga apapun. Fix, mulai hari ini tiap pagi wajib extra jos. Biar gak lemes kayak tadi. Yuk, gas terus, extra jos nih. Extra jos, extra semangat. Extra Jos, energi ekstra untuk Garuda. Akan melanjutkan cerita-cerita yang menarik dan sedikit mistis dari masnya ya, Mas. Nah, aku sudah boleh mulai bertanya lagi, Mas. Monggo, silahkan Mas. Setelah akhirnya sampai di area camp, apa sih hal pertama yang masnya lakukan? Dan rasanya seperti apa setelah pendakian panjang itu? Ya, yang pertama saya lakukan di area camp itu ya bikin tenda sih Mas. Bangun tenda, tapi istirahat bentar gitu. Di sana tuh susah Mas bangun tenda, serius. Waktu itu aku sampai di di camp, itu langsung badai Mas. Anginnya kenceng, mau bangun tenda itu, wah kabur-kabur Mas. Alat tendanya itu, jadi agak susah kalau mau bangun tenda. Akhirnya kita bertiga cari batu buat numpangin yang tenda itu dan jadi iya. kita susun dulu tendanya Biar nggak kebawa angin, Ya, kebawa badai gitu kan. soalnya itu wah badai Mas waktu itu besar banget, sampai temanku itu kayaknya ada yang mau hipo Mas, tapi untung fisiknya kuat. Itu udah basah semua Mas pakaian kita waktu itu, soalnya hujan badai. Berarti masnya itu udah rasa fisik sama badannya itu udah gak karu-karuan Iya lagi Mas, gitu, Mas. waduh ngeri banget Mas waktu itu. Aku sempat mikir, aduh, aku ibarat Jawanya Mas, aku meh urip ora gitu Mas. Oh. Serius Mas, Aku masih mau hidup apa enggak Ya, gitu kan. iya, ibarat Jawanya gitu. Iya. Nah, setelah itu selama masang tenda itu berapa jam Mas durasinya itu? Ada 1 jam kan katanya susah kan? Ya, ada sih Mas, soalnya susah. Waduh, pakai patok, tali-nali gitu. Kasih batu pula. Soalnya kenceng banget makanya. Itu jam berapa ya kira-kira selesai itu? Kayaknya sebelum maghrib sih Mas. Sebelum maghrib udah selesai masang Ya. tenda. Nah, setelah masang tenda itu selesai, Masnya gimana? Ganti baju, Ya, apa ganti langsung baju. istirahat? Bentar, ganti baju, terus bikin itu apa Mas? Masak mie, bikin susu, gitu Mas. Berarti Masnya langsung di situ masak-masak kan buat ngisi tenaga itu kan. Buat ngisi tenaga seharian di bantai habis di trek perjalanan dari base camp sampai camp. Camp itu pos 4 itu ya, Mas. Ngeri banget.
Aku tuh sempat kehabisan itu mas, kehabisan minuman. Oh. Untung ada mata air, jadi ngambil dulu ke mata air. Oh, berarti air minumnya itu dari mata air ya mas? Ya, cuma bawa Asli pegunungan gitu kan, kayak aqua gitu. ya. Bawa berapa botol? 5 botol kayaknya mas. Itu habis. Kesalahan sih mas, kalau mau ngecamp tuh harus diperbanyak logistik lah. Oh ya, berarti emang harus prepare gitu ya. Ya, Berarti prepare. itu masnya baru berangkat, baru sampai pos 4, baru ngecamp lah kan? Ya. Belum ada 1 hari 1 malam kan? Ya. Udah habis semua logistik minumnya. Minumnya. Untung ada itu mas. Ada apa? Mata air. Mm-mm. Tapi wah serem banget mas mata airnya di bawah sampai turun lepas sepatu. Aduh dingin banget mas. Berarti ngambilnya harus turun dulu. Iya, Mas. Itu malam hari. Oh mas. Soalnya kehabisan mas. Udah Ya. banget lah ya. Bertiga itu ya agak takut sih mas. Soalnya kan katanya sih. Tapi Ya. nggak tahu bener apa enggak. Kalau mendaki ganjil itu ya kayak ada yang Ngikutin. lah gitu mas. Kalau ganjil gitu. Mm-mm. Berarti kalau bisa itu 4 genap gitu lah ya, genap. genap. Oh ya. Awalnya sih ragu mas, bawa 3 orang, waduh masih hidup ora iki bocah telu gitu mas. Nah, aku ya mas, dari cerita-cerita itu yang pernah naik sumbing lah, dari video-video kayak di TikTok, di Instagram, di mana lah ya mas, di YouTube bahkan, aku tuh sangat penasaran banget mas. Banyak orang tuh bilang malam di sumbing itu sangat berbeda, lebih sepi, lebih menusuk dinginnya mas. Nah, apakah itu benar mas di Wah, situ kayak gitu? benar banget mas. Oh, emang kayak Ya. gitu ya? Aku rasanya sampai nggak bisa tidur mas, menggigil di malam pertama itu. Soalnya udah hujan tuh deras banget mas, sampai tendaku tuh bocor. Tenda bocor, badai, nggak bisa tidur. Padahal udah pakai sling bag aku. Oh, tetep aja nggak bisa tidur. Sleeping bag, ya. Itu karena sangat dingin mas. Sangat dingin Dinginnya banget, menusuk Mas. banget itu ya. Ada mitos kalau di Gunung Sumbing itu tidak boleh berkata dingin. Nah, kenapa ya mas? Ya gimana ya mas? Ya ada lah pokoknya. Nggak berarti boleh berkata nggak dingin. boleh lah ya. Oh. Nah mas, Beneran tak mas? nanti terjadi kepada kita dingin banget. Ya, serius mas. Oh, iya. Tidak boleh berkata dingin kalau di Gunung Sumbing. Nah, apa yang kamu alami di malam pertama saat ngecamp itu sih mas? Yang aku alami itu ya itu mas, kedinginan. Terus jam berapa itu saya itu kebangun kayak ada suara aneh gitu mas. Itu udah mulai di situ. Ya udah mulai. Waduh, aku ngeri banget mas. Temenku pada tidur, aku nggak bisa tidur mas. Soalnya tenda tuh rembes, angin. Ya aku tuh takut mas. Waduh, ini mau sampai besok kok enggak gitu. Terus kayak ada suara aneh. Aku diam aja nggak bilang ke temenku. Aduh, ini suara apa gitu mas. Ngeri banget lah pokoknya. Kayak Udah mulai mistisnya udah mulai kerasa mas. berarti kayak ada suara hewan. gitu. Iya mas, kayak hewan buas gitu mas. Ada suara macan itu mas. Iya, ya mungkin Tadi lah. kan udah ketemu kotorannya. Nah, pas ngecamp itu malam hari nggak ketemu suara-suara macan gitu. Ya ada mas. Kalau aku yang dengerin, tapi itu halusinasi apa enggak tahu ya. Tapi kayak ada gitu. Kayak ya. ada, aku kebangun mas. Aduh, karena yang ngecamp di situ tuh cuma ada 3 tenda mas. 3 atau 4 tenda lah. Nggak banyak. Oh, berarti nggak rame kayak biasa-biasanya. Nggak gitu? rame mas. Cuma ada 3 atau 4 tenda gitu. Berarti banyak suara-suara hewan-hewan gitu ya mas. Nah, setelah itu mas, kamu menghabiskan 2 hari 1 malam itu di camp. Hari keduanya itu bagaimana mas? Hari keduanya mas, saya itu mau submit itu rencananya ya jam 3 itu udah prepare bangun. Nah dikarenakan ada terhalang badai, angin, hujan, itu apa diundur. Oh, Jadi diundur. aku berangkat itu kayaknya kalau nggak salah itu jam 6 lah, Jam 6. jam 6 pagi, mulai naik. Tapi itu sarapan dulu. Berarti nunggu-nunggu itu sambil Heeh, sarapan. gitu.
Kayak masak-masak mie ya gitu kan. masak mie ya biasalah foto-foto dulu karena di pagi camp itu juga foto-foto iya, juga Mas. ya. Kan di pagi itu sempat cerah dikit nggak sampai 10 menit lah terus kabut lagi. Berarti memanfaatkan kecerahan itu ya, buat berfoto-foto kan. kecerahan di sela-sela badai Momen-momennya kan sangat disayangkan kalau kita lewatkan ya kan. nah itu cuma dikasih nggak lama Mas itunya Oh, dikasih cerahnya langsung kabut lagi gitu. iya Oh, iya Mas ya. Nah, sebelum turun kamu lihat cuaca mulai kurang bagus apa pas sampai atas itu emang cuacanya udah kurang bagus? ya udah dari awal sih Mas kalau cuaca itu kurang Kalau kan apa summit itu di atas cuacanya bagus apa enggak? Apa emang kabut memang tebal? kabut Mas Oh, kabut dari tebal. bawah sampai atas tuh kabut terus ya itu tadi dikasih ceramah Cuma 10 menit itu. 10 menitan lah paling Oh, kurang lebih 10 menit lah ya. Iya. Ya. Terus sampai naik dari camp naik ke mana ya Puncak. enggak Mas ke itu dulu ke Sabana Oh, ke Sabana dulu nggak Ya. langsung ke puncaknya. ke Sabana Segoro Banjaran Nama Itu- Sabananya itu. ya itu sudah di tinggi 3.100 lah Oh, tapi belum puncak ya Mas? belum Mas itu masih perjalanan panjang gitu aku tuh sempat tersesat Mas sama teman-teman Strat gimana Mas? mau ke puncak itu salah jalur nah jadi kan kita muterin situ-situ mulu gitu Berarti kayak muter-muter nggak sampai-sampai kan? Iya. Muter situ lagi gitu kan? di Sabana foto-foto dulu Nah, setelah sampai puncak itu gimana Mas? Rasanya seneng apa malah tetep aja kepikiran kok cuacanya kayak gini? enggak sih Mas itu Gitu. agak seneng sih soalnya di puncak itu rame Mas kan Oh. banyak temen ya lega lah Ketemu udah orang-orang banyak gitu. udah sampai di puncak Gunung Sumbing puncak Raja Wali ya Gunung Sumbing gitu foto-foto dulu Tercapai lah ya. tercapai wishlistnya wah treknya itu Masya Allah naik tali waduh Mas ngeri banget ada mistis Nah setelah sampai puncak itu kan, Masnya itu langsung foto-foto apa gimana setelah dan lama nggak di puncak itu Mas? ya lumayan lama Mas soalnya kan foto-fotonya itu antri dulu yang pertama Oh ngantri juga Mas? Ya, Mas soalnya waduh Sangat padat berarti? padat banget. Weekend juga soalnya ya? Antri terus mau cari momen cerah itu nggak dapet Mas badai terus kabut terus gitu Mas Berarti sangat susah untuk Sangat mencari susah foto untuk kan? foto yang Estetik? lautan awan lah Estetik Ya. kan? Ekspektasinya dari rumah itu wah dapat lautan awan nih gitu. Bagus gitu ya? Nah Masnya itu kan sudah naik dari bawah, udah ngecamp di pos 4, naik lagi ke mana tadi? Sabana kan. Setelah Sabana ke puncak. Nah, setelah puncak kan udah foto-foto, udah makan-makan gitu kan, Mas. Nah, setelah itu langsung turun apa gimana, Mas? Dari puncak itu ya kita itu turun ke lihat-lihat kawah dulu karena di situ ada kuburan juga Mas di situ. Oh, udah makam juga. Ada Di atas makam. itu, Mas? Nggak tahu makamnya siapa Mas. Nah, sebelum turun itu Masnya lihat cuaca mulai kurang bagus apa Ya, udah malah mulai gimana? Agak memburuk sih Mas. Oh, tambah memburuk. Iya. Soalnya kan kita udah kehabisan energi nih. Jadi mau turun itu, waduh, kayak gimana gitu. Udah lemes agak aras-arasan gitu ya. Rasa-rasan gitu. Oh iya. Nah, apa sih Mas tanda-tanda awal yang kamu sadari kok bisa terjadi badai itu? Tanda-tandanya itu gimana? Apa emang kabut gitu? Waktu itu kan aku naik kalau nggak salah bulan Februari ya Mas. Februari apa Januari ya? Lupa aku Mas. Ya sekitaran bulan itulah. Ya. Itu kan apa rawan hujan ya kalau bulan itu. Aku sama teman-teman tuh nekat. Karena ekspektasinya tuh kalau hujan mesti dapat lautan awan. Oh, bagus gitu kan. Tapi malah Di nice tree. Di luar ekspektasi Ya. kan. Jadi Masnya itu kalau dibilang
nyesel tuh nyesel nggak mas? Enggak lah ya kan? Enggak lah. Udah Sampai udah puncak sampai lah. puncak kan menikmati puncaknya, udah Walaupun foto-foto kabut, di atas. Oh. Ada mistis-mistis yang ya mungkin bisa dibilang agak ngeri ya mas. Gitu mas. Sangat ekstrim juga kan. Ya. Treknya apalagi kan sangat ngeri. Ngeri banget mas. Udah masnya pakai sepatu yang Biasa, tidak nggak sepatu yang- sepatu gunung. Eh. Nah, makanya masnya aku hebat sih lah. Udah sampai sana tanpa memakai sepatu, walaupun treknya itu sangat mengerikan, sangat ekstrim. Udah dibantai berkali-kali sama treknya ya mas. Iya, iya. Baik sobat pendengar, pembahasan kita masih sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Namun sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak untuk iklan. Tetap bersama kami karena setelah ini kita akan masuk ke terkena badai dan hal-hal yang sangat mistis dengan topik yang tidak kalah seru dan inspiratif. Baru bangun aja rasanya udah berat banget. Kerjaan numpuk tapi mata masih lengket. Kopi dulu kali. Nih, Nescafe. Aromanya aja udah bikin semangat balik. Wah, mantep banget rasanya. Pahitnya pas, aromanya nendang, langsung melek. Tuh kan, aku bilang juga apa? Tanpa Nescafe, pagimu nggak lengkap. Bener, sekarang mah siap ngerjain apa aja. Nescafe dulu, baru tancap gas. Nescafe, rasakan aroma, nikmati semangatnya setiap hari. Kembali lagi bertemu dengan saya dan Mas Alek yang mempunyai cerita sangat menarik, inspiratif dan sedikit mistis saat mendaki Gunung Sumbing. Nah, di sini kita akan langsung bertanya-tanya dengan Mas Alek untuk melanjutkan cerita yang tadi. Langsung saja Mas, saya bertanyakan kepada Masnya. Ya mas, langsung poinnya aja mas. Siap Mas. Nah, ketika Mas mulai turun itu apa sih ekspektasinya Mas? Bagus apa emang masih jelek, itu tolong diceritain Mas ekspektasinya. Ya ekspektasiku pas mau turun itu ya berharap dikasih cerah lah mas, dikasih panas, nggak hujan, nggak badai, agar aku pas turun sama teman-teman itu nggak kesusahan mas. Biar lancar. Iya biar lancar, biar sampai base camp itu nggak kotor, nggak banyak apa lumpur gitu mas. Ya tapi malah di luar ekspektasi, malah tambah parah sih mas. Kalau itu pas mau turun itu Malah tambah parah Mas. ya. Oh ya. Dan apa sih Mas yang Masnya sadar bahwa ini bakal jadi perjalanan turun yang sangat berat? Nah yang pertama itu waktu aku udah habis dari puncak ya mas, aku kan turun ke itu apa, ke area camp lagi. Nah itu Di pos 4 itu ya? itu pas sampai situ itu waduh malah hujan mas, pas mau bongkar tenda. Nah pas mau bongkar tenda itu hujan, jadi kita apa ya, ngomong-ngomongin dulu ini mau gimana. Lumpuhkan dulu. Ya, kalau mau nginep lagi nggak mungkin mas, soalnya kita udah kehabisan logistik. Ya, yang pertama udah kehabisan logistik. Nanti, waduh, malah nggak itu kalau mau nginep lagi. Jadi Udah kita kacau kan, Mas? jadi kita nunggu hujan reda dulu. Waktu itu hujan udah mulai reda ya mas. Kita bongkar tenda lah, cepat set. Nah, pas bongkaran tenda itu hujan lagi mas. Nah barang-barang kita basah semua mas. Waduh. Baju, tas, carrier. Waduh, kacau mas. Itu. Udah perjalanan yang sangat
buruk gitu ya mas. Ya udah mulai terasa berat sih mas. Mulai di situ udah merasa Udah terasa berat. Apalagi turun jalurnya kan Curam. Waduh aku sampai jatuh mas itu mas. Sampai jatuh. Sampai jatuh beneran. Karena sepatu masnya tadi Ya, itu licin itu ya. Untung pakai trekking pole tapi agak waduh ya gitulah mas. Tapi saat jatuh itu masnya nggak apa-apa mas, Gak yang apa-apa, mana-mana aja. nyaman aja mas. Pakai mantol, waduh berat banget mas perjalanan turun itu. Nah pas turun itu ya hujan nggak berhenti mas. Sampai bawah itu. Sampai bawah. Nah sampai bawah itu dari atas tuh jam berapa mas? Dari camp itu? Dari camp ya jam sekitaran jam berapa ya mas? Masih siang apa udah malam? Siang mas. Oh masih siang. Iya jam berapa ya, jam 1-an lah kalau Jam nggak 1 salah, siang Mas. itu. Nah sampai base camp lagi sampai bawah jam berapa mas? Malam mas aku itu mas. Oh lama juga ya mas? Iya, Berarti lama. turun ke pos 3, pos 2 itu langsung terus gak istirahat? Ya istirahat mas. Bentar. Ya, pas itu. Nah itu kan tadi dari atas ya mas. Oke. Nah saat ini bagian paling menegangkan ya mas. Bisa ceritain secara detail gimana kondisi saat badai di situ mas? Kondisinya mas, hujan deras, angin kencang. Nah, kabut. Itu Kabut juga berarti. waduh, jalannya itu gimana ya? Agak nggak kelihatan mas. Terus tenaga udah capek, kehabisan logistik. Minum aja terbatas mas, kami bertiga itu. Udah bisa-bisa. Udah bisa-bisan mas. Udah mikir yang enggak temenku udah kayak halu gitu loh mas. Gitu mas. Kayak ada pohon yang tumbang. Saat masnya lagi turun. Kaki udah gemeteran. Tapi kita harus apa ya mas? Harus percaya kalau kita itu bisa ngelewatin ini semua. Dan pastinya masnya dan sama yang teman-temannya itu harus saling berkomunikasi. Iya mas. Harus saling berkomunikasi agar tidak tegang lah intinya. Agar enjoy. Ya sambil ngobrol gitu kan. Dalam kondisi buruk begitu, apa yang masnya lakukan mas? Siapa sih masnya apa temennya yang ngambil keputusan untuk lanjut turun? Itu kesepakatan bersama sih mas. Kalau mau istirahat udah nggak memungkinkan kalau mau nginep lagi. Nah, kita nekat turun. Nekat turun terus. Pokoknya harus sampai base camp lah kira-kira. Harus diteruskan gitu kan agar perjalanannya lancar. Kita saling support lah satu sama lain. Ya. Saling pokoknya kalau ada yang capek istirahat. Ntar kalau udah mendingan lanjut istirahat sampai gitu mas. Makannya lama kalau turun. Udah jalurnya licin, hujan badai, energi udah habis, bawa barang berat mas. Waduh, ngeri banget mas. Nah dalam kondisi badai itu mas, apa sih hal-hal yang sangat mistis mas, kayak ketemu hewan, kayak ketemu Waktu itu mas, apa makhluk halus gitu mas? Waktu itu temenku udah itu mas, udah kayak halu pas mau turun. Kayak halu gitu. Nah, gimana tuh mas? Bisa kayak melihat sosok nenek-nenek mas di situ. Bilang tuh sama aku sama temenku yang kan kita bertiga yang halu itu satu mas. Bilang gitu. Kok itu ada kayak nenek-nenek gitu. Terus aku sama temen itu bilang, wah bahasa Jawa sih mas. Endi toh? Kok aku kurang ngerti gitu mas. Terus dia nunjuk itu, kuwi neng kono iki lho, mosok kira ngerti. Ngono mas. Ya, itu udah posisi udah tenaga habis, kedinginan. Kita istirahat bentar. Nenangin pikiran. Terus aku tenang sama temen nenangin yang kayak halu gitu loh mas. Kalau itu kayak si diomongin, pikiranmu ki ojo kosong. Adewe kudu tekan isor, kudu tekan base camp, Bali selamat, mangkat mulai selamat gitu mas. Berarti itu dari 3 orang yang halu itu dan lihat neneknya itu cuma satu orang. Cuma itu? satu mas. Kayak duduk gitu, kayak disapa gitu mas. Sama nenek itu. Di pohon katanya. Padahal itu nggak ada kan? Nggak ada mas.
Ya mungkin faktor dari kecapean itulah Ya, mas. bawah kecapean. Lalu Dan udah pikirannya udah kemana-mana lah mas. Iya. mungkin mentalnya udah kena lah. Itu. Nah dari masnya sendiri gak ada cerita yang kayak gitu. Ya aku kayak apa ya mas, kayak ngelihat. Tapi aku cuma tak buat diem mas, kayak ngelihat. Ya kayak makhluk halus gitu loh mas. Udahlah biarin. Ya gitu udahlah kan. biarin, penting aku nggak ganggu, dia nggak ganggu mah itu mas. Kalau hewan-hewan gitu mas, Ya tadi kayak mas, macan tadi saat turun ini nggak ada sih mas. nggak ada. Ya. Kayak ular tuh nggak ada Nggak juga. ada, Mas. Misal kalau ada mas, gimana sih ngelindunginya mas dari kayak ada macan gitu mas? Waduh gimana ya mas? Yang penting itu jangan panik lah mas, Oh. tetap tenang. Soalnya kita kan kesana nggak ganggu. Ya kan, nggak Mas. ganggu, kita kesana mau menikmati alam. menikmati, Kan? nge-refreshkan pikiran lah intinya. Nah waktu itu juga temenku nih mas, pas mau turun kayak diputer-puterin mas, diputer-puterin. Oh, puter-puter lagi itu. Heeh. Kayak yang tadi di Saban itu. Heeh. Mau turun kok udah lewat jalur sini kok balik ke situ lagi gitu sampai berapa kali gitu mas, gitu lagi sampai akhirnya nemu jalan yang Benar. itu nggak tahu ya, Berarti- itu diputerin sama kayak gituan apa kitanya yang emang nggak tahu jalan itu lah mas. Oh. Nah, setelah diputer-puterin gitu kan, udah capek, puter-puterin, udah akhirnya ketemu jalan yang benar kan mas. Nah, waktu akhirnya bisa melihat lampu-lampu base camp dan melihat jalan yang benar itu jalan yang gimana ya maksudnya? Jalan yang menuju pulang kan mas. Untuk menuju base camp dari kejauhan itu apa sih mas? Yang masnya rasain itu? Seneng sih mas, lega banget, Sangat bisa lega lah menikmatin 2 hari 1 malam yang sangat-sangat ekstrim dan mistis. Serius mas, Kayak disiksa itu di Ya. atas kan ya. aku hampir dicariin sama itu mas, sama Siapa? keluarga sampai nangis-nangis mas, bapak ibuku itu mas. Keluarga udah mulai nyariin Udah karena mulai nyariin, soalnya kan di situ nggak ada sinyal. Oh. Posisi HP ku mati. Yang hidup cuma HP temanku 1 mas. Nah itu udah diteleponin sama keluargaku, sama keluarga temenku gitu mas. Sampai nangis-nangis mau disusulin ke base camp mas aku tuh mas. sampai ke sana. Iya, tapi untungnya nggak jadi, udah ngasih kabar. Oh, udah. Aku wis mudun. Aman lah ya. Udah aman gitu mas. Berarti saat udah sampai base camp itu sangat lega, sangat Heeh. senang gitu ya mas. Ya Oh. hampir nangis mas aku, serius. Kayak nangis Di track tuh aku hampir nangis mas, nggak bohong aku mas. sampai nangis. Ya Gimana? aku udah apa ya? Gimana gitu kan? Aduh kaki udah gemeter. Oh. Dan sampai base camp itu Wah lega banget mas, aku langsung makan, ngecas HP, ngabarin orang tua. Mas. wah Sampai dicariin temen-temenku aku mas, ditanya-tanyain semuanya. sangat bersyukur berarti mas Bersyukur sampai banget, Mas. setelah melewati 2 hari 1 satu malam. malam itu ya mas. Oh, oke mas, baik mas. Wah luar biasa ya mas perjalanan masnya itu yang dari awal base camp naik ke pos 1, 2, 3 itu sampai ngecamp dan naik lagi ke puncak itu diterjang badai dan trek yang sangat sangat ekstrim, yang sangat licin dan masnya sendiri pun pakai sepatu yang tidak memadai lah, Ya. layak kan buat naik gunung gitu kan. Betul. Dari dan banyak hal-hal mistis yang teman-temannya masnya alami dan masnya yang merasakan juga kan Ya, mistisnya merasakan sendiri gimana. lah mistisannya. Merasakan sendiri itu akhirnya saat turun diputer-puterin lagi dan temannya lihat nenek-nenek kan Udah halu. udah halu diputer-puter lagi. Nah, sampai akhirnya bisa ketemu jalan yang benar dan bisa melihat lampu base camp dari kejauhan itu rasanya udah lega banget mas. sangat senang kan ya, Ya. bersyukur banget setelah melewati 2 hari 1 malam itu mas. Ya. Nah, sebelum kita tutup podcast ini mas, aku boleh bertanya satu lagi mas? Boleh mas, silahkan. Oke. Silahkan. Apa pelajaran sih mas terbesar yang masnya dapat dari Gunung Sumbing? Ya tentunya itu
harus sabar sih Mas. Harus sabar karena harus melewati trek-trek yang ekstrim. Dan juga harus punya mental yang kuat. Kalau nggak itu, waduh mungkin udah nggak tahu sih Mas mau jadi apa aku di sana. Nyerah. Udah Gitu nyerah ya. sih mungkin. Mental harus kuat kan. Ya. Harus sabar. Pokoknya intinya pesan buat teman-teman yang mau mendaki nih, harus mempersiapkan fisik, mental, logistik lah yang penting. Biar nggak kehabisan logistik pas di puncak atau di camp gitu Mas. Oh iya Mas ya. Nah, oke Mas. Oke Mas, terima kasih sudah berbagi cerita pengalaman yang sangat menarik buat pendengar. Semoga cerita hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga pengingat bahwa mendaki bukan soal puncak, tapi proses. Sampai jumpa di episode berikutnya.